Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisi-kisi soal CPNS P3K Arsiparis. Soal 51. Dalam membuat daftar berkas arsip sekurang-kurangnya terdiri atas, maka jawaban yang benar adalah unit pengolah, unit berkas, kode klasifikasi uraian informasi, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. 52. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya. Jawaban yang benar adalah jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 53. Yang bukan merupakan ketentuan dalam pemusnahan arsip adalah jawaban yang benar, dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali. 54. Kegiatan pemusnahan arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur sebagai berikut, kecuali jawaban yang benar adalah pejabat di bidang pengawasan dan hukum. 55. Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Tata naskah dinas yang baik minimal harus memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Kecuali jawaban yang benar adalah kewenangan penandatanganan. 56. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, klasifikasi arsip yang baik harus mencakup jawaban yang benar, seluruh fungsi dan tugas pokok di lingkungan pencipta arsip. 57. Pedoman pembuatan sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip dinamis diatur di dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor. Jawaban yang benar adalah Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2011. 58. Yang merupakan ketentuan arsip terjaga menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah sebagai berikut, kecuali jawaban yang benar adalah arsip terjaga wajib diserahkan kepada ANRI sebagai memori kolektif bangsa. 59. Yang merupakan fungsi dan tugas arsiparis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah jawaban yang benar adalah menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri. 60. Yang merupakan kewenangan arsiparis sebagaimana diatur dalam perundang-undangan adalah jawaban yang benar adalah menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi atau fisik arsip. 61. Yang termasuk dalam jenjang arsiparis keterampilan adalah sebagai berikut, kecuali arsiparis pertama. 62. Yang termasuk dalam jenjang arsiparis keahlian adalah sebagai berikut, kecuali arsiparis penyelia. 63. Yang bukan merupakan naskah dinas arahan adalah surat perjanjian, surat kuasa, dan berita acara. 64. Yang bukan merupakan naskah dinas khusus adalah jawaban yang benar, nota dinas dan disposisi. 65. Penggunaan cara penandatanganan surat dinas atas nama mempunyai ketentuan sebagai berikut, kecuali jawaban yang benar, penandatanganan surat bertanggung jawab penuh atas isi surat. Pengertian dari arsip asli yang tepat diwakili oleh pernyataan pada opsi. Jawaban yang benar, arsip yang tercipta pertama kali sebagai dasar pengandaan. 67. Pengertian dari pertinggal yang tepat diwakili oleh pernyataan pada opsi. Jawaban yang benar, arsip yang disimpan oleh penciptanya untuk kepentingan operasional. 68. Yang bukan sarana temu kembali dari hasil kegiatan pengolahan arsip statis adalah jawaban yang benar, guide primer, guide sekunder, dan guide tersier. 69.
Tujuan pengolahan arsip statis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 70. Arsip statis adalah arsip memiliki kriteria sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah memiliki nilai guna kebuktian, informasi, dan intrinsik. 71. Pencipta arsip yang tidak wajib menyerahkan arsip statisnya kepada lembaga kearsipan adalah jawaban yang benar, perusahaan swasta. 72. Arsip statis yang dipersyaratkan tertutup dapat dibuka oleh kepala lembaga kearsipan setelah jawaban yang benar, 25 tahun sejak serah terima arsip. 73. Berikut ini adalah langkah-langkah preventif dalam preservasi. 73. Berikut ini adalah langkah-langkah preventif dalam preservasi arsip statis. Jawaban yang benar adalah semua jawaban benar. 74. Langkah-langkah kuratif dalam upaya pelestarian arsip statis adalah sebagai berikut, kecuali jawaban yang benar adalah reproduksi. 75. Manakah pengertian arsip statis yang tepat? Jawaban yang benar, arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, berketerangan permanen, dan telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan. 76. Pengertian inventaris yang tepat adalah jawaban yang benar, sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi dari daftar arsip statis yang dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran. 77. Setelah lembaga kearsipan melakukan verifikasi langsung dan tidak langsung dan arsipnya tidak ditemukan, maka lembaga kearsipan wajib membuat daftar perencanaan arsip. 78. Arsip statis yang diserahkan dari pencipta arsip ke lembaga kearsipan harus memenuhi kriteria autentik, utuh, dan terpercaya. Jika tidak ditemukan arsip yang diyakini sebagai arsip autentik, maka jawaban yang benar, pimpinan pencipta arsip harus melakukan autentikasi. 79. Dalam hal arsip statis yang diserahkan ke lembaga kearsipan sementara pencipta arsipnya tidak diketahui, maka jawaban yang benar, kepala lembaga kearsipan dapat melakukan autentikasi. 80. Yang bukan merupakan langkah-langkah dalam pengujian arsip untuk dapat dinyatakan autentik adalah sebagai berikut. Jawaban yang benar, membubuhkan tanda pada hasil alih media. 81. Cara melakukan autentikasi pada arsip hasil alih media yaitu jawaban yang benar, memberikan tanda yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan hasil alih media. 82. Cara yang dilakukan oleh kepala lembaga kearsipan untuk menetapkan sebuah arsip hasil alih media dinyatakan autentik adalah jawaban yang benar, kepala lembaga kearsipan membuat surat pernyataan bahwa arsip tersebut autentik. 83. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan dalam kapasitasnya sebagai jawaban yang benar, semua jawaban benar. 84. Organisasi profesi kearsipan di Indonesia pada skala nasional disebut jawaban yang benar, AAI. 85. Ruang lingkup yang dimungkinkan bagi masyarakat untuk berperan serta penyelenggaraan kearsipan adalah jawaban yang benar, semua jawaban benar. 86. Yang bukan merupakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan arsip adalah jawaban yang benar, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 87. Yang bukan merupakan peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip adalah melakukan penggalangan dana. 88. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Kearsipan Nomor 7 Tahun 1971. 89.
Berikut ini adalah tindakan yang menimbulkan sanksi pidana 10 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah, kecuali jawaban yang benar, tidak menyerahkan arsip yang tercipta yang dibiayai dengan anggaran negara. 90. Berikut ini adalah tindakan yang menimbulkan sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda maksimal 250 juta rupiah, kecuali sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna yang tidak berhak. 91. Definisi klasifikasi arsip menurut Keputusan Kepala Andri Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan klasifikasi arsip diwakili oleh pernyataan di bawah ini. Jawaban yang benar, klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. 92. Kemenangan Kepala Arsip Nasional yang tidak dapat didelegasikan yaitu penandatanganan surat persetujuan atau pertimbangan pemusnahan arsip dan penandatanganan persetujuan atau pertimbangan JRA. 93. Berikut ini adalah jenis informasi publik dapat disajikan kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan. 94. Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala kecuali jawaban yang benar, informasi yang dapat mengancam hajat hidup seorang banyak dan ketertiban umum. 95. Berikut ini adalah informasi publik yang harus tersedia setiap saat, kecuali jawaban yang benar, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. 96. Seorang arsiparis dapat diberhentikan sementara dari jabatannya apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, kecuali jawaban yang benar, tidak memenuhi angka kredit selama 4 tahun berturut-turut. 97. Standar box arsip menurut Keputusan Kepala Andri Nomor 11 Tahun 2000 dibagi menjadi 2, yaitu box besar dan box kecil. Box ukuran kecil ditentukan berukuran 37 x 9 x 27 cm, sedangkan box besar berukuran, jawaban yang benar, 37 x 19 x 27. 98. Dalam pengurusan surat dikenal azas sentralisasi dan desentralisasi. Pengertian azas sentralisasi diwakili oleh pernyataan di bawah ini yaitu jawaban yang benar, seluruh kegiatan pengurus surat dari penerimaan, pencatatan, pengerahan, pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar dibebankan pada satu unit kerja tertentu, satu pintu. 99. Faktor-faktor yang menyebabkan sebuah organisasi memilih menggunakan azas desentralisasi adalah sebagai berikut, kecuali jawaban yang benar, keseragaman peralatan dan prosedur. 100. SIKN yang salah satunya berfungsi menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa Indonesia merupakan jawaban yang benar, sistem informasi arsip dinamis dan arsip statis secara nasional.